Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari kelas 1 yang akan membahas sejarah megalitikum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Erlina Fedrusi dengan nomor absen 31. Saya Nida Zara Disita dari absen 8. Saya Nikesha Zara, absen 28. Saya Muhammad Nadia, absen 25. Saya ada Putra dari absen 9. Mari kita simak bersama penjelasan mengenai zaman megalitikum yang akan kami sajikan. Zaman megalitikum berasal dari kata mega, yang berarti besar, dan litos, yang berarti batu. Jadi, megalitikum berarti zaman batu besar. Pada periode ini, manusia mulai menciptakan dan menggunakan bangunan serta peralatan dari batu-batu besar. Zaman ini berlangsung sekitar 2500 sebelum Masehi hingga 1500 sebelum Masehi, terutama di wilayah yang kini dikenal sebagai Indonesia, Eropa, dan beberapa bagian dunia lainnya. Selanjutnya, karakteristik zaman megalitikum. Yang pertama, itu mulai beralih menggunakan peralatan perunggu. Nah, peralatan perunggunya itu seperti kapak perunggu, nekara perunggu, bejana perunggu, dan lain-lain. Yang kedua, memiliki kepercayaan animisme. Animisme itu apa sih? Animisme adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu di sekitar manusia memiliki jiwa atau roh yang mendiami benda-benda tersebut, seperti batu yang diyakini memiliki roh di dalamnya. Nah, yang ketiga, sudah mulai menerapkan teknik beternak dan bercocok tanam. Dan yang keempat, memiliki tempat tinggal yang tetap. Nah, jadi mereka itu hidupnya sudah tidak berpergian lagi, sudah menetap di suatu tempat. Selanjutnya adalah ciri-ciri zaman megalitikum. Yang pertama, penggunaan batu besar untuk keperluan ritual dan upacara keagamaan. Kedua, kepercayaan terhadap roh leluhur dan kehidupan setelah mati. Ketiga, monumen atau bangunan megalitikum seperti menhir, dolmen, sarkofagus, punden berundak, dan arca. Dan yang terakhir adalah pembangunan bangunan sebagai simbol kekuasaan atau tanda penghormatan. Selanjutnya, peninggalan zaman megalitikum. Yang pertama, menhir, yaitu tiang atau batu tegak yang berfungsi untuk tempat pemujaan. Yang kedua, dolmen, yaitu batu besar yang disusun seperti meja, yang berfungsi untuk altar atau makam. Yang ketiga, sarkofagus, yaitu peti batu yang berfungsi untuk menyimpan jasad. Yang keempat, punden berundak, yaitu bangunan bertingkat yang berfungsi untuk kegiatan pemujaan. Dan yang kelima, arca, yaitu patung atau monumen yang berbentuk seperti manusia atau hewan dan diyakini sebagai perwujudan nenek moyang atau dewa. Berikut adalah benda peninggalan zaman megalitikum. Selanjutnya, kami mengkritik kedua sumber primer kami, yaitu Menhir Maek dan Menhir di Desa Bena. Untuk kritik ekstern Menhir Maek, penelitian menunjukkan bahwa menhir di Maek di Sumatera Barat adalah peninggalan megalitikum yang asli. Untuk kritik internya, menhir di Maek berfungsi sebagai simbol penghormatan leluhur dan terkait erat dengan kepercayaan pada kekuatan alam. Yang kedua ada menhir di Desa Bena. Kritik eksternnya, penelitian memastikan menhir di Desa Bena merupakan peninggalan megalitikum yang sahih dengan tata letak yang mencerminkan tradisi megalitikum yang lain. Untuk kritik internya, menhir memiliki peran penting dalam spiritualisme animisme. Animisme ini adalah kepercayaan pada roh-roh ya, sebagai simbol penghormatan leluhur. Selanjutnya, kami memiliki penafsiran dari kedua sumber primer kami atau interpretasi. Yang pertama ada menhir Maek. Menhir Maek melambangkan kekuatan, kesuburan, dan kehidupan yang penting dalam budaya agraris prasejarah. Yang kedua ada menhir di Desa Bena. Menhir di Desa Bena ini melambangkan keberlanjutan budaya megalitikum yang bertahan di tengah modernisasi. Selanjutnya sumber sekunder, yaitu artikel Tirto ID mengenai zaman megalitikum. Verifikasi, kritik eksternal. Keaslian artikel Tirto diverifikasi dengan membandingkan artefak di Indonesia dengan penemuan di Afrika dan Eropa. Ini menunjukkan bahwa kebudayaan megalitikum adalah fenomena global. Pendekatan ini bisa memperkaya konteks budaya dan sejarah yang lebih luas. Kritik internal, menguji kredibilitas dan reliabilitas artefak megalitikum dengan menganalisis fungsi dan maknanya dalam budaya setempat. Ini akan membantu pembaca memahami keunikan artefak megalitikum di Indonesia dalam konteks sosial. Selanjutnya, interpretasi. Artikel mengenai peninggalan megalitikum di Indonesia memberikan wawasan tentang peran penting artefak seperti menhir, dolmen, dan sarkofagus sebagai simbol status sosial dan kekuasaan. Selain berfungsi sebagai penanda makam dan tempat pemujaan, artefak ini diyakini menghubungkan manusia dengan roh leluhur yang memberikan perlindungan dan berkah bagi masyarakat. Dengan memahami fungsi dan makna artefak ini, kita dapat menggali lebih dalam tentang keyakinan animisme dan dinamisme yang mendasari
dari kebudayaan tersebut. Selain itu, membandingkan artefak ini dengan penemuan serupa di belahan dunia lain akan membantu mengilustrasikan bagaimana tradisi megalitikum memiliki kesamaan dan perbedaan yang mencerminkan kondisi lokal dan global pada masa itu. Demikianlah pembahasan kami mengenai zaman megalitikum. Semoga informasi yang kami sajikan dapat menambah pemahaman kita tentang sejarah dan pentingnya warisan budaya kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.